Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azalia dari Teknik Perkapalan Angkatan 2022 dengan NPM 220605911. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fuel system dan oil refinery process. Jadi, fuel system adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menyediakan, menyimpan, mengalirkan, dan mengelola bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin kendaraan, mesin pembangkit listrik, atau peralatan lain yang menggunakan bahan bakar untuk berfungsi. Dan fuel system sendiri memiliki fungsi yaitu yang pertama untuk penyediaan bahan bakar, yaitu menyediakan pasokan bahan bakar yang diperlukan, pengiriman bahan bakar, yaitu mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin, yang ketiga, pemfilteran bahan bakar, yaitu menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar. Yang keempat, pengaturan tekanan bahan bakar, yaitu memastikan tekanan bahan bakar yang stabil. Dan yang kelima, penyemprotan bahan bakar, yaitu guna menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar mesin. Dan fuel system sendiri memiliki beberapa komponen utama, diantaranya terdapat fuel tank, yaitu untuk tempat penyimpanan bahan bakar kendaraan. Kemudian ada fuel pump, untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke mesin, dan ada fuel lines yaitu untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin, ada fuel fill hose yaitu untuk mengisi bahan bakar ke tangki, ada juga fuel injector yaitu untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin, ada fuel filter yaitu untuk menyaring kotoran dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin, ada karburator yaitu untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar dalam mesin, ada juga fuel return line yaitu untuk mengembalikan bahan bakar tidak terpakai ke tangki. Dan berikut merupakan tata letak dari komponen-komponen yang ada di dalam fuel system. Kemudian, berikut merupakan cara kerja dari fuel system. Yang pertama, booster pump, yaitu fuel yang tersimpan dalam tangki diisap oleh pipa peningkat, juga dikenal sebagai booster pump, yang bertugas untuk meningkatkan tekanan fuel agar dapat mengalir dengan lancar ke dalam sistem bakar. Yang kedua, yaitu fuel filter. Setelah melalui pompa peningkat, fuel mengalir melalui saringan bahan bakar untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil yang dapat menyumbat atau merusak komponen-komponen di dalam sistem bakar. Kemudian, terdapat pula pemanas bahan bakar atau fuel heater or heat exchanger, yaitu fuel sudah disaring kemudian melewati pemanas bahan bakar, juga dikenal sebagai penukar panas bahan bakar atau fuel heat exchanger. Fungsinya itu untuk memanaskan fuel sebelum masuk ke dalam sistem injeksi. Pemanasan ini membantu meningkatkan efisiensi pembakaran dan mencegah pembekuan bahan bakar pada suhu rendah. Kemudian ada juga proses di fuel pump, yaitu setelah dipanaskan fuel dipompa kembali oleh pompa bahan bakar ke fuel control unit atau FCU. Pompa bahan bakar bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan tinggi yang diperlukan untuk menyemprotkan fuel ke dalam ruang bakar. Yang kelima, ada unit kontrol bahan bakar atau fuel control unit FCU. Di FCU ini, fuel yang telah dipompa oleh bahan bakar kemudian diatur oleh kontrol unit bahan bakar atau FCU untuk mengontrol laju dan jumlah fuel yang disemprotkan ke dalam ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin pada saat itu. Yang keenam, ada high pressure shut-off valve, yaitu setelah diatur oleh FCU, fuel kemudian dialirkan ke klep penghentian tekanan tinggi. Fungsi klep ini adalah untuk mengontrol aliran fuel ke dalam nozzle injektor. Ketika fuel mencapai tekanan yang diinginkan, klep akan menutup untuk mencegah terlalu banyaknya fuel yang disemprotkan ke dalam ruang bakar. Dan yang terakhir ada proses di dalam fuel nozzle, yaitu fuel yang telah disiapkan dan diatur akan disemprotkan melalui nozzle bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Proses ini memungkinkan fuel untuk mencampur dengan udara dengan baik sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara efisien dan menghasilkan tenaga yang optimal dari mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai oil refinery process. Oil refinery process adalah proses pemurnian minyak mentah menjadi berbagai produk petroleum yang memiliki nilai tinggi. Terdapat tahapan proses pemurnian minyak mentah yaitu distilasi, cracking, forming, reforming, blending, dan treating. Yang pertama yaitu ada distilasi, merupakan proses pemisahan minyak mentah menjadi komponen-komponen yang berbeda dengan memanaskan dan mengubahnya menjadi uap, kemudian mendinginkannya kembali menjadi cairan. Selanjutnya ada proses cracking, yaitu proses pemecahan molekul minyak berat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil menggunakan katalis, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih berharga seperti bensin. Yang ketiga, terdapat reforming, yaitu proses kimia untuk mengubah struktur molekul nafta agar lebih mirip dengan bensin, meningkatkan jumlah bensin yang dihasilkan dari minyak bumi.
Yang keempat ada blending, yaitu proses pencampuran berbagai produk pengolahan minyak untuk menciptakan bahan bakar menjadi sesuai dengan standar tertentu seperti oktan. Yang terakhir ada treating, yaitu proses pembersihan bahan bakar dari kotoran atau kontaminan yang tidak diinginkan seperti sulfur untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.